Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua klien saya, secara khusus Pak Bangkit, ya, Pak Bangkit Putra Wijaya selaku Direktur dari Bimbel Putra Bangsa, nggih. Dan ya, kan sekaligus video ini saya bikin untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pak Bangkit. Mas, bagaimana mekanisme cara cek atau evaluasi postingan di Google? Bagaimana cara ngecek postingan di Google? Bagaimana cara evaluasi postingan di Google? Kita mulai dulu dari tujuan dasar SEO. Tujuan dasar SEO, SEO atau apa? Search Engine Optimization. Bagaimana iklan kita, bagaimana produk kita, bagaimana jasa kita muncul di halaman satu Google yang dengan kata kunci yang sudah kita targetkan, gitu ya. Berikutnya, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas iklan yang Anda posting. Meliputi apa saja? Meliputi satu, masuk Google atau belum. Yang kedua, yang sudah masuk Google sudah ada orang yang menghubungi atau belum, ya. Baik itu melalui WhatsApp maupun melalui telepon, ya. Terus bagaimana? Yang ketiga adalah closing atau bagaimana orang yang menghubungi itu bisa memutuskan untuk beli. Oke, yang pertama, tugas seorang advertiser atau pengiklan adalah satu sama dua. Bagaimana iklan kita masuk Google dan bagaimana menciptakan leads atau jumlah orang yang menghubungi. Sedangkan untuk CS atau customer service tugasnya 2 sama 3. Saya ulangi lagi, nggih. Kalau pengiklan, tukang posting, istilahnya itu tukang posting, itu tugasnya satu sama 2. Sedangkan kalau CS atau tukang jawabi tugasnya 2 sama 3, menciptakan bagaimana orang yang sudah menghubungi untuk closing. Nah, baik dari itu pelayanannya atau penjelasannya, gitu ya. Berikutnya saya langsung aja ke mekanisme bagaimana sih cara ngecek postingan kita, bagaimana cara mengevaluasi postingan kita. Yang pertama, buat target kata kunci. Oke, langsung aja kita aplikasikan di Excel gini, ya. Anda buka Excelnya seperti ini. Contoh aja, saya buka Excelnya dulu. Nah, seperti ini, saya buka new aja. Simulasi dulu, Pak. Oke. Nanti kita aplikasikan di tim. Oke. Berikutnya di sini evaluasi postingan. Nah, gini terus mungkin kita periode misalkan Agustus 2024 gitu aja. Nanti mungkin nama timnya dan nama tugasnya mungkin, ya, nanti kita tambah lagi. Oke, gini aja dulu. Nah, contoh. Nah, terus meliputi apa saja di sini ada target, ini tabel isian, gitu. Kata kunci yang ditargetkan. Nah, gini misalkan ini mungkin kata kunci target, ya. Nah, berikutnya mungkin ini tadi itu yang saya tulis, halaman berapa, halaman, peringkat, sama media, ya. Sini halaman, di sini peringkat, di sini media. Media atau platform, ya, itu sama aja istilahnya. Media atau platform. Nah, gini simulasinya seperti ini aja. Oke. Gini dulu. Nah, saya simpan dulu, ya. Oke, seperti ini dulu. Nah, pertama-tama, ya, kan tujuan dari SEO itu gimana caranya kita masuk halaman satu Google dengan kata kunci apa? Dengan kata kunci yang sudah ditargetkan seperti ini, ya. Tadi dengan kata kunci yang sudah Anda targetkan. Nah, pertanyaannya sekarang, mau Anda masuk page one atau masuk halaman satu Google dengan kata kunci apa, kan gitu, ya? Anda masuk halaman satu Google dengan kata kunci apa? Contoh misalkan di sini, karena saya jualan sebelumnya kan jualan seragam, berarti di sini grosir seragam sekolah, misalkan Banjarmasin. Nah, contoh ini aja, ya. Nah, mungkin ini saya tambahi kolomnya untuk nomor, ya. Ya, ini saya buat anggaplah 5 aja, ya. 5 kata. Sorry, sorry. Ini 2.
Nah, ini Banjarmasin, terus ini saya ubah misalkan di sini Tarakan gitu ya. Terus ini Makassar gitu ya. Contoh ini anu aja, simulasi aja. Nanti kita terapkan di produknya masing-masing. Ya, terus berikutnya di sini mungkin Medan ya. Oke, berikutnya di sini saya tulis Balikpapan mungkin ya. Nah, terus satu lagi mungkin Surabaya. Contoh, ini 5. Surabaya. Nah, seperti ini ya. Oke, contoh berikutnya. Oke, kita langsung aja. Oke, pertama buat kata kunci target. Nah, contoh gini ya tadi. Pertama, buatlah kata kunci target. Oke, buatlah kata kunci yang target. Kemudian cek halaman, cek di Google Chrome dengan mode guest atau tamu agar lebih valid. Karena kenapa? Karena kalau kita login Google, karena kalau kita login Gmail itu Google akan menyimpan data ketikan atau bekas ketikan kita itu masih ada. Jadi datanya nggak valid kita. Apalagi kalau Gmailnya Anda bikin untuk buat akun misalkan akun Medium, berarti kan Mediumnya sudah otomatis dibaca sama Google. Nah, untuk lebih valid gunakanlah mode quest atau tamu. Caranya buka Chrome-nya seperti ini ya. Buka Google Chrome-nya seperti ini, terus Anda klik di sini, terus di bawah sini, sebentar, di bawah sini, bawah poll, ini ada Guest. Nah, ini otomatis tidak nyimpen ya. Ini tidak ada historinya ini ya. Nah, kalau ada tulisannya, nah, mode history dia, close, oke, oke. Terus di sini saya ketik dengan kata kunci tadi, misalkan ini grosir seragam sekolah Banjarmasin. Nah, ini Google, ya, ini pasta di sini ya, oke. Nah, ini kan. Nah, ini berarti di sini iklan saya sudah masuk halaman satu. Oke ya. Nah, tinggal saya anu di sini. Oke, halaman satu. Berarti saya tulis di sini ya. Nah, buat kayak data gitu ya. Nah, berarti ini halamannya halaman satu. Oke, saya tengahin aja biar enaknya. Halaman satu. Halaman Google gitu ya. Biar lebih jelas. Oke, halaman Google. Peringkatnya peringkat berapa? Nah, ini peringkatnya. Kalau halaman satu biasanya 10 slot ya. Satu, dua, tiga, empat. Berarti ada 4 slot ini yang sudah saya kuasai ya. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini saya tulis di sini. Peringkatnya, peringkat itu urutannya ya. Kalau halaman satu itu kan halamannya, kalau peringkat itu urutannya. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Medianya apa saja platformnya? Ada Facebook, Isu, sama WordPress. Berarti saya tulis di sini. Medium, Isu, satunya WordPress saya ini saya lebih gitu aja ya. Oke, biar nggak panjangan. Oke, gini ya. Nah, intinya adalah evaluasi ini bertujuan untuk sejauh mana sih postingan kita dibaca Google, sejauh mana peringkat apalah platformnya apa kan gitu ya. Oke, terus berikutnya saya uji lagi. Misalkan, oh ini 1, 2, 3, 4 ini masih punya saya. Oke, kalau Google Business nanti kita nggak di luar kendali kita ya. Kalau Google Business ini kan untuk produk lokal. Nah, nanti kita bisa akali juga nanti ke depannya ya. Oke, 5 ini bukan punya saya kompetitor ya. 1, 2, 3, 4, 5 bukan. 6, 6 sama 6 ya. Berarti ini saya tulis lagi eh 6. 6 ini juga WordPress sama, ada tinggal usaha ini, bahkan website yang orang kalah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 punya orang, 9, 10. Nah, peringkat satu saya berhasil di sini. Oke, peringkat dua ada. Teman peringkat satu kan udah muncul, berarti nggak usah kita anu ya. Berikutnya, grosir seragam sekolah Tarakan. Saya copy, saya letakkan di sini ya. Oke, Tarakan. Oke, di enter. Nah, ternyata punya halaman pertama bukan punya saya, peringkat satu ya. Nah, ini ya. Oke, berarti punya saya ada di peringkat kedua. Berarti saya tulis di sini halaman Google-nya halaman satu Google. Oke, peringkatnya tapi peringkat dua.
Berarti harus saya up lagi atau harus saya tingkatkan lagi biar masuk halaman Google 1 peringkat 1. Oke. Oke. Nah, 2. Terus bukan ya. 3 ini berapa nih? 1, 2, 3 berarti 2 sama 4 isu. 2 sama 4. 2 sama 4 medianya isu doang. Nah, ini berarti saya masih bisa menguasai dengan kata kunci seragam sekolah Tarakan untuk media yang lain gitu ya. Bisa Medium, bisa isu, bisa WordPress atau media lain Blogspot, apapun lah. Jadi yang kita fokuskan bukan medianya. Yang kita fokuskan bukan medianya tetapi kata kuncinya. Kita nggak mau tahu nih, kita nggak mau tahu platformnya apa. Yang penting kita juara di kata kuncinya gitu loh. Yang mau saya jelaskan di video ini. Oke. Berikutnya, oke, nggak ada kompetitor semua. Kita beralih ke kata kunci yang lain. Oke, sorry sorry, di sini saya ganti Makassar. Oke, nah bukan, nggak ada. Berarti ini nol ya. Halaman pertama saya nggak juara. Oh, berarti yang harus saya tingkatkan adalah kata kunci. Oh ini ada peringkat keberapa tapi ini ya. Satu, ini satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, halaman 1, tapi peringkatnya 6. Peringkat itu maksudnya urutannya ya dari atas ke bawah. Kalau halaman Google kan halaman Google-nya. Sudah page 1 atau sudah halaman 1, tetapi peringkatnya masih 6. Berarti harus saya tingkatkan lagi untuk yang Makassar. Nah, evaluasinya seperti itu. Nah, kalau nggak pernah evaluasi gini kayak gimana? Kan nggak tahu efektivitasnya. WP, WordPress gitu ya. Oke, berikutnya halaman kedua ada. Halaman kedua malah hilang, nggak ada. Oke, berikutnya Medan, grosir seragam sekolah Medan. Nah, seperti ini saya enter. Ini harus selalu yang QS ya. Kalau yang login ini nggak valid datanya. Jadi harus pakai yang QS atau tamu biar lebih valid. Oke, nggak ada, nol ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini punya saya bukan. Oh bukan nomornya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 tadi. Oke, halaman 2 juga nggak ada. Nggak ada kompetitor semua. Halaman 3 juga nggak ada. Oh, adanya halaman 3 dan peringkat ketiga. Oh, tenggelam sekali ya untuk kata kunci Medan. Jadi ini halaman Google halaman 3 peringkat ketiga. Berarti sangat ke dalam. Itu pun medianya hanya WordPress. Medianya hanya WordPress. Saya singkat WP gitu aja. Oke. Berarti yang Medan ini harus saya tingkatkan lagi untuk SEO-nya ya, untuk postingannya. Dengan media apa? Salah satunya WordPress dan bisa banyak media yang lain. Jadi tidak fanatik pada medianya, tetapi fanatiklah pada kata kuncinya. Karena orang awam itu nggak tahu bedanya. Mana WordPress, mana isu, mana Blogspot. Yang dia tahu cuma kata kuncinya dan nomor HP Anda. Itu toh. Oke. Oke. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Oh, ini ada lagi. Halaman 3, 3, 4, 5. Peringkat kelima berarti. Peringkat 3 sama 5. Dan dua-duanya WordPress. Oke. Nah, mulai paham ya polanya yang saya sampaikan ini ya. Termasuk juga Pak Gedan tim dan juga Mbak Supervisor ya Mbak Rosi nanti kita terapkan di teman-teman tim nanti. Mungkin kita evaluasi lagi. Oke, peringkat keberapa niki? 35 ini 6, 7, ini 8 loh, jauh sekali ya. Sudah peringkat ketiga, nomor 8 lagi. Nah, kan gitu. Berarti kesimpulannya, berarti kalau untuk produk ini harus saya optimasi di kata kunci Makassar dan Medan. Nah, gampangannya kok kata ngoten kayak gitu. Oke, berikutnya kata kunci berikutnya. Nah, nanti teman-teman tim itu harus punya target masing-masing. Kata kunci targetnya apa kan gitu ya. Tolak ukurnya seperti itu. Hal nanti periode Agustus ini halamannya berapa, peringkatnya berapa, medianya apa kan gitu. Kalau nggak gitu kan kita nggak bisa mengukur apa yang Anda lakukan kan gitu. Oke, oke, satu.
2, 3, 4, 5, 6, tidak ada punya saya sama sekali. Halaman 2, juga. Oh ini halaman 2, peringkat ke, ini tadi ada FB. Oh iya, Facebook malah, Facebook post. Ini saya buka dulu. Oh iya, Facebook. Berarti peringkat ini kan ada nih, nah ini. Ini kan kalau ada Zoom, nah ini kan peringkat kedua, nomor berapa ini? Nomor 3 sama 5. 3 sama 5, halamannya ini halaman 2, peringkat ke 3 sama 5. Terus medianya FB sama isu. Oke. Nah, dari sini kan ketahuan mana yang sering muncul berarti kan WordPress. Oke. Ya tidak harus WordPress juga sih, apapun boleh. Yang penting kata kuncinya sudah sesuai. Terakhir, Grosir seragam sekolah Surabaya apakah masih muncul? Nah, yang saya tanyakan adalah kata kunci targetnya apa gitu loh. Marketnya ada siapa, mau nargetin kata kunci apa kan gitu. Nah, kebanyakan orang tidak melakukan itu. Akhirnya ya sepi rame juga nggak tahu, ya, rame juga kebetulan, sepi juga kebetulan karena tidak ada tolak ukurnya kan gitu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada sama sekali banyak saya. Kemudian berikutnya, nah adanya di halaman 2, tetapi peringkat 1. Adanya peringkat, oke. Halaman 2 Google, tetapi peringkatnya 1, medianya WordPress, WP gitu. Oke. Blogspot belum saya terapkan ya untuk iklan ini ya. Mungkin kedepannya saya terapkan juga. Sebenarnya tidak fanatik pada Blogspot, WordPress, Wix, terus Setrubik, Joomla, tidak fanatik pada itunya, tetapi fanatiklah kepada kata kuncinya gitu ya. Oh ini bukan, bukan punya kompetitor semua. Oke, 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 sudah. Berarti di sini cuman dapat ini aja. Oke, berikutnya adalah, nah bagaimana kalau Anda terapkan ke teman-teman tim? Oke, saya misalkan contoh di sini dari tim Bimbel Putra Bangsa, oke, saya kasih contoh aja nanti. Misalkan di sini Mbak Rosi, oke, semua kedokteran, oke, misalkan di sini saya buat tabel contoh aja ya, atau ini saya duplikat aja, oke, seperti ini ya. Ini saya kosongin aja dulu. Nah, ini saya kasih nama timnya misalkan. Nah, contoh gini misalkan kan kedokteran kan banyak ya. Ya, misalkan saya tulis di sini misalkan kata kunci target ini dapat dari mana ya? Pertama-tama dari riset dulu kan. Oke, misalkan gini. Oke, bimbel kedokteran. Nah, ini oke. Di sini 2024 misalkan langsung spesifik nama kampusnya juga enggak apa-apa, Kak. UGM. Oke. Bimbel masuk kedokteran UGM. Oke, ini saya jadikan kata kunci target misalkan ya. Bimbel masuk ke kedokteran UGM. Nah, berarti saya bisa mencontohkan ke kampus yang lain. Misalkan di sini UNER. Terus di Jogja itu ada UNY. Di Jogja itu ada UMY. Ada lagi UII. Ada lagi Surabaya, Jakarta. Jakarta itu UI mungkin ya. Munculnya oke. Contoh mawon ya, contoh dulu. Misalkan di sini saya tambahkan kata kunci ini ya. Oke. UMY. UGM berarti di sini Jogja.
Mungkin satu lagi UB Malang gitu ya misalkan ya. Oke, kan bisa dilaksanakan online kan bisa nanti. Enak. UI misalkan Jakarta. Nah, bisa ditambahkan seperti ini atau mungkin langsung ke ininya enggak apa-apa juga. Oke, misalkan di sini oke. Baik, saya mulai dari pertama ke quiz dulu, tetap sama ya. Terus berikutnya kata kunci yang pertama kita evaluasi dulu. Oke, bimbel masuk kedokteran UGM Jogja. Kita copy, kita paste di sini, kita enter. Oke, nah ini ada punya teman-teman staff atau teman-teman tim. Satu, dua, tiga, empat, lima, oh, enam, tujuh, delapan, sembilan, tidak ada. Oke, halaman kedua. Nah, adanya apakah ini? Ini punyanya tim bukan ya? Bu, iya, kurang tahu saya ini punyanya tim atau bukan. Oh iya, punyanya tim Bimbel Putra Bangsa ya. Berarti masuknya malah di halaman 2. Halaman 2 peringkat ke berapa ini? Contoh misalkan ini halaman kedua peringkat ke, saya hitung dulu ya. Satu, dua, tiga, empat. Halaman ke 4. Medianya apa? Medianya pakai medium. Oke, medianya pakai medium. Nah, gitu nggih, bikin perincian seperti itu. Jadi kita tahu nih, sudah halaman berapa, medianya apa, peringkatnya apa. Jadi ke depannya kita bisa tingkatkan yang mana yang kurang. Oke. Ya, tentu saja yang halaman satu juga udah kita tingkatkan sampai halaman satu. Terus berikutnya bimbel kedokteran UNER. Saya taruh di sini, maaf tadi di mana ya? Oke, bimbel kedokteran UNER. Tambah Surabaya gitu ya. Sorry sorry. Surabayanya nggak nampil. Di sini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nggak ada. Nggak ada. Kita cek sampai, oh ini bukan ya. Punya tim bukan ya. Bentar, saya cek dulu. Kalau dari fotonya sepertinya bukan. Berarti ini saya kasih nol karena tidak ada. Berarti ini harus kita ciptakan, harus kita tingkatkan lagi. Oke, nol ya. Karena nggak terindeks sama sekali. UNY ini saya tulis di sini. Jogja kita aja. Oke. Oh, ada. Ini ternyata punyanya tim juga ini sepertinya ya. Ini peringkat pertama, eh halaman pertama, peringkat kedua, medianya medium. Oke, tulis ini. Halaman satu Google, peringkat kedua, medianya medium. Oke, berikutnya tiga. Oh, ini ada juga peringkat pertama, nomor 4 medium juga. 2 sama 4 tadi nih. 2 sama 4 medium juga. Berikutnya ada lagi. Oh ya, ini punyanya tim Bimbel Putra Bangsa ya. Oke, ini juga. Oke, ini juga. Oke. Nah, oke, ini ada carousel kelima ya. 5, 5, 5, 2, 4, 5. Harus kita tingkatkan lagi karena belum grade A. Grade A itu peringkat satu dan nomor satu. Nah, itu grade A. Oke. Oke, berikutnya ini carousel. Nah, kalau gini kan kita nggak tahu evaluasinya. Ada lagi? Oke, yang paling bawah berarti ini kemungkinan nomor 10 ya. Kok ada Freeloka juga? Ini 5, 6, 7, 8, 9 sama 10. 9 sama 10. Oke. 9 sama 10 pakai Freeloka. 9, 10. Satunya lagi itu pakai Freeloka.
Nah, media baru toh, Briloka jarang orang yang tahu. Nah, ini ya itu yang kita manfaatkan. UMY sekarang. Ini tinggal ganti N aja, M aja ya. UMY. Oke. UMY, Bu. Oke. UMY ini peringkat halaman pertama, peringkat kedua medianya medium. Halaman pertama, peringkat kedua medianya medium. Ada lagi mungkin? Oke, berikutnya. Nah, ini ada punyanya teman ini publikan kontak personnya. Oke, 3, 4, 5. Peringkat kelima medium juga. Oke, tetap pakai mode yang quest ya atau tamu ya biar kita tahu evaluasi. 5, 5. Oke, ini website yang orang. Ini juga. Oke, berapa ini? 10 ya. 10 carousel. 2, 5, 10. Nah, berarti masih kita bisa optimalkan lagi dengan media yang lain selain dengan medium dan carousel. Berikutnya UII, UII Universitas Islam Indonesia. Satu, dua, tiga. Nah, ini juga bisa jadi saran kata kunci ya. Ada kata kunci 2025 ini ya. Karena yang daftar kan pasti untuk pendaftaran yang tahun depan kan. Jadi mulai ngeklik dari sekarang. Kata kunci 2025, 3, 4, 5. Oke, halaman pertama Google tapi peringkatnya 5. Oke, halaman pertama Google tapi peringkatnya 5 dan medianya masih medium. Oke, UI Jakarta. Oh, masih kita lanjut dulu. Ini 004. Ini bukan ya? Punya tim bukan ya? Oh ya, punyanya tim Bimbel Putra Bangsa. Ini isi berapa ya? 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 sama 9. 7 sama 9. Pakai isu dan Freeloka. 5, 7 sama 9. Medium, isu, dan Freeloka. Nah, berarti masih bisa masuk halaman satu Google lagi? Jawabannya bisa dengan media yang lain. Misalkan WordPress kan belum masuk di sini. Blogspot belum masuk di sini. Jadi tinggal bikin aja. Bimbel kedokteran UII Jogja.wordpress.com. Bimbel kedokteran UII.blogspot.com. Nah, kayak gitu kan. Simulasinya kayak gitu aja. Oke. Berikutnya UI Jakarta. UI Jakarta ini oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak ada. Oke. Peringkat satu lolos. Maksudnya enggak ada. Bukan lolos ya dia. Enggak ada. Enggak nemu. Karena memang pemainnya UI ya lain ya. Musuhnya lebih gede lagi. Oke. Nomor 3. Oke. Nah, saran kata kunci dari mana, Mas? Dari sini kan ada saran kata kunci juga. Nah, ini ada biaya bimbel kedokteran, ada bimbel kedokteran terdekat, bimbel kedokteran online, bimbel kedokteran Surabaya, bimbel kedokteran di Makassar. Nah, ini ternyata Makassar juga menjadi kata kunci. Ini juga saran kata kunci dari Google ya. Selain kata kunci yang di atas ya. Nah, yang di atas ini adalah saran kata kunci Google atau top 10 ya. Kalau ini bahasanya Pak dosen jualannya ini top 10. Kalau yang di ini kan 10 ya, 10 kata kunci teratas ya. Kemudian kalau di sini 8 kata kunci saran dari Google juga. Oke, baik berikutnya yang terakhir, bimbel masuk kedokteran UB Malang. Ini saya kasih 0 ya karena tidak ada. Ya karena ini 0, ini juga 0 gitu ya. Enggak dianggap enggak ada. Ini juga sama. Oke, berikutnya oke. Lah, Brawijaya mulai bersaing lagi.
1, 2, 3, 4, 5. Oke, tidak ada. 0 juga sepertinya. Karena memang belum menargetkan untuk ke sini ya. Ini malah malah si siapa? SBMPTN. Bukan sebenarnya punya kompetitor ya. WordPress pun juga masuk ini kok. Punyanya kompetitor sepertinya. Nah, bisa juga dioptimasi dengan kata kunci SBMTN, seleksi masuk perguruan tinggi negeri ya, SBMPTN. Ah, ini malah punyanya si siapa ini? Oh, bukan, punya kompetitor ya. Oh, Blogspot pun bisa masuk. WordPress bisa masuk. Kenapa tidak dikerjakan? Nah, ini sementara 0 dulu ya peringkatnya. Oke. Oke, sementara ini dulu ya. Nah, dari sini kan kita bisa tahu. Oke. Sudah, mungkin cukup ini dulu teman-teman ya. Oke, terakhir saya promosikan dulu untuk ini. Nah, bagi Anda teman-teman yang mau dibimbing untuk masuk CPNS atau mau dibimbing masuk sekolah kedinasan maupun sekolah masuk kedokteran, Anda bisa menghubungi bimbelputrabangsa.com ya. Ini adalah salah satu klien saya yang berhasil meluluskan alumninya untuk masuk perguruan tinggi negeri dan juga masuk sekolah fakultas kedokteran ya. Anda bisa cek websitenya di bimbelputrabangsa.com dan juga bisa untuk bimbingan CPNS melalui online ya dengan fitur-fitur yang ditawarkan nanti ya. Ada paket platinum, gold, dan prioritas. Nah, ada kontak personnya di sini. Anda bisa hubungi kalau Anda memang mau dibimbing oleh tim Bimbel Putra Bangsa untuk menjadi CPNS atau calon kedokteran gitu ya, calon mahasiswa yang mau di Fakultas Kedokteran. Oke. Eh, kesimpulan dulu ya. Kesimpulan. Oke. Dengan evaluasi Anda bisa tahu seberapa efektivitas yang Anda posting. Nah, termasuk apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dikurangi kan gitu ya. Maksudnya yang ini, misalkan ini kan yang 00 ini kan perlu diciptakan atau perlu ditingkatkan ya. Nah, sedangkan yang peringkat kedua, kayak ini kan peringkat ketiga ini kan perlu kita tingkatkan. Sedangkan yang 0 ini kan perlu kita kerjakan karena memang belum dikerjakan. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari sini kan kita tahu. Nah, satu lagi, catatan. Catatan. Fokuslah pada kata kuncinya, bukan media postingnya. Oke, jadi karena SEO ini adalah targetnya adalah menguasai kata kunci atau memunculkan kata kunci produk kita biar dibaca Google, biar dibaca calon pembeli. Jadi fokuslah pada kata kuncinya, bukan media postingnya. Perumpamannya sederhana aja. Misalkan di sini saya ketik di sini misalkan Malioboro Jogja ya. Oke. Nah, misalkan saya mau jalan ceritanya nih, ceritanya saya mau jualan ke mohon maaf, saya mau jalan-jalan ke Malioboro. Nah, Malioboro ini kan bisa ditempuh dengan misalkan dari Surabaya saya mau ke Malioboro, mau ke Jogja. Kira-kira naik apa? Naik pesawat bisa? Ya bisa. Naik kereta bisa? Ya bisa. Terus naik bis bisa? Bisa. Semuanya bisa. Yang penting saya bisa nyampe Malioboro. Gitu. Jadi gini. Jadi gini adalah tujuan dari SEO adalah, dan tujuan kita adalah gimana caranya nyampe Malioboro. Nggak peduli itu naik bis, nggak peduli itu naik pesawat, nggak peduli itu nggak naik kereta, nggak peduli itu mau naik motor. Yang penting saya masuk Malioboro. Begitu juga dengan kata kunci.
Nah, intinya saya mau menguasai kata kunci, misalkan bimbel kedokteran Jogja. Mau itu pakai Medium, mau pakai carousel, mau pakai YouTube, tidak ada masalah. Yang penting saya menguasai kata kunci ini. Kata kunci yang sudah saya risetkan. Kata kunci yang sudah saya targetkan. Sehingga saya bisa masuk alamat satu Google. Sehingga saya bisa menciptakan leads atau orang yang mau menghubungi saya. Sehingga saya bisa menciptakan closing nanti. Jadi fokuslah kepada kata kuncinya. Bukan pada media postingnya. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya dengan evaluasi, kita bisa tahu seberapa efektif iklan yang Anda posting. Dan catatan, fokuslah pada kata kuncinya, bukan pada media postingnya. Mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya bagikan. Nah, untuk teman-teman tim dari Bimbel Putra Bangsa, mungkin kita perlu diskusi lagi kaitannya dengan target posting atau target kata kunci yang mau ditargetkan ke teman-teman tim. Oke. Mungkin di evaluasi berikutnya, oke. Oke, baik. Berikutnya saya ucapkan terima kasih banyak pada semua klien, khususnya Bimbel Putra Bangsa. Yang terhormat Bapak Bangkit Wijaya dan juga teman-teman tim di sana. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.